Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Hai, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas kejadian bom Natal di Indonesia yang pernah terjadi di tahun 2000. Namun di balik tragedi ini ada aksi heroik dari salah satu banser yang menjaga ibadah malam Natal pada waktu itu. Sehingga sampai hari ini sosoknya akan selalu dikenang sebagai pahlawan kemanusiaan. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Riyanto lahir di Kediri pada tanggal 19 Oktober 1975. Dia adalah anak sulung dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Sukarmin, adalah seorang penarik beca, dan ibunya Katinem adalah seorang ibu rumah tangga. Riyanto putus sekolah pada saat dirinya menginjak bangku kelas 1 SMP dan memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Riyanto remaja juga memiliki minat dan keingintahuan yang besar pada ilmu agama meskipun dirinya bukan seorang santri. Dari muda dia getol ikut pengajian, dia selalu aktif di kegiatan keagamaan, dan di masa mudanya dia mengabdikan dirinya sebagai anggota Barisan Ansor Serbaguna Nadlatul Ulama. Riyanto juga bekerja sebagai kulit timbang di Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia untuk membantu perekonomian keluarganya. Pada tanggal 24 Desember 2000, hari itu bertepatan hari ke-28 Ramadan, which means 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Riyanto dan rekan-rekannya bertugas untuk menjaga ibadah malam Natal di GSJPDI Ebenezer Mojokerto. Siang harinya dia sempat bilang ke ibunya kalau dia nggak jadi berangkat ke gereja karena malam sebelumnya Riyanto sibuk mereparasi motor Vespa merah kesayangannya. Tapi di waktu sehabis asar, Riyanto akhirnya jadi berangkat ke gereja. Waktu itu dia sempat pamitan ke ibunya kalau malam itu dia nggak akan pulang. Setelah berjaga di gereja, rencananya dia akan pergi ke masjid sama teman-temannya untuk itikaf. FYI, jarak antara rumah Riyanto dan gereja Ebenezer hanya 2 km ya, dan masih satu kecamatan. Dan orang tua Riyanto juga kenal baik sama gembalanya, namanya Pendeta Rudi Sanusi Wijaya. Karena Pendeta Rudi ini suka manggil ayahnya Riyanto, udah bapak narik jemaat gereja aja, antar jemput jemaat lumayan pak, gitu katanya. Singkat cerita, udahlah cus Riyanto OTW ke rumah temennya dulu, namanya Amir, ngumpul dulu lah biar berangkatnya barengan. Singkat cerita, mereka sampai di gereja menjelang azan buka puasa dong. Ya biasa ngebatalin dulu, tapi buka puasanya waktu itu dia baru minum air mineral aja karena mau sholat maghrib bergilir dulu. Riyanto waktu itu lagi ngobrol kan sama salah satu temennya namanya Bowo. Banser juga, dia nanya ke temennya, Pak Bowo, gimana ya hukumnya buat seorang muslim yang menjaga ibadah umat agama lain, kemudian meninggal dunia, katanya. Terus dijawab sama Bowo gini, yakin mati syahid dek, karena kita menjaga tanah air dan sesama manusia. Udah selesai sholat, mereka menuju ke halaman Mapolres Mojokerto buat apel dulu. Nah, pas OTW ke halaman Mapolres, Riyanto kan naik Vespanya. Belum nyampe ke halaman Mapolres, Vespanya tiba-tiba mogok, jadi dia apel datangnya telat. Singkat cerita, cas-cis-cus apel. Kemudian setelah selesai, Riyanto sempat memperbaiki dulu Vespanya, kemudian Vespanya udah bener nih, udah bisa jalan, Riyanto tibalah di gereja. Kemudian pada pukul 19.45, ibadah malam Natal sudah memasuki masa akhir. Udah penutupan nih, doa berkat dan lain sebagainya, amin. Waktu itu para banser lagi sibuk mengatur padatnya lalu lintas di depan gereja. Biasalah jemaat pulang kan suka warawiri rame tuh. Gak lama kemudian ada jemaat perempuan lari ke arah mereka. Pak, tadi itu ada tas mencurigakan di telepon umum di depan gereja, katanya. Waktu itu jemaat perempuan ini laporannya ke Amir, banser juga temennya Pak Riyanto.
Kemudian tas itu diambil sama Pak Amir untuk dia kasih ke polisi biar diperiksa isinya apa. Polisi yang juga berjaga namanya Aibtu Agus Prayitno Handoko. Kemudian pas dibuka, ternyata isinya kabel-kabel yang terhubung ke rangkaian-rangkaian yang memercikan api. Fix, itu isinya bom yang siap meledak. Jemaat yang masih pada warawiri di sana sontak langsung panik dong. Pak Agus waktu itu langsung teriak, "Tiarap, Cek, tiarap," katanya. Di waktu yang bersamaan, ini ibadahnya udah selesai pukul 20.00. Beres-beres dong mereka, rapi-rapi tempat ibadah, ngasih-ngasih bingkisan Natal. Nah, tiba-tiba salah satu pengurus gereja menemukan sebuah tas kecil di bawah salah satu bangku jemaat. Kayak tergeletak aja gitu. Apaan nih? Diambil kan? Oh, mungkin ini tas punya jemaat ketinggalan. Dia serahinlah tas itu ke pendeta Rudi. "Pak, ini ada tas di bawah bangku jemaat, kayaknya ketinggalan deh." Dibuka dong isi tas itu, karena kan mau nyari tahu identitas pemiliknya. Siapa tahu ada KTP, SIM, biar nanti dihubungi jemaatnya. Dan pas dibuka, itu tas isinya cuma kado doang. Jadi kado yang dibungkus rapi gitu. Di situ pendeta Rudi mulai curiga, gak ada identitas, gak ada apa-apa, cuma ada kado doang. "Coba tolong kasih tas ini ke polisi biar diperiksa." Nah, waktu itu para pengurus gereja ini sebenarnya masih sibuk bagi-bagiin bingkisan Natal. Jadi si tas itu diantepin aja di dalam gereja, mereka nggak tahu nih isinya apa. Sementara tadi di luar gereja ditemukan bom kan, para polisi dan banser langsung menghalau semua jemaat yang masih ada di tempat itu untuk menghindari area bom. Pokoknya jemaat-jemaat disuruh cepet-cepet menghindar, buruan pada balik tapi jangan lewatin area itu. Belum meledak nih, tapi udah chaos. Orang-orang pada panik, mereka semua menghindar termasuk polisi dan banser. Tiba-tiba Rianto lari nyebrang lagi ke arah gereja, itu bom dia ambil, dia peluk, dibawa lari sama Rianto nyebrang jalan lagi. Kemudian dia membawa bom itu menjauh dari lingkungan gereja, habis itu dia lempar bom itu ke saluran air. Kemungkinan dia mikirnya kalau bom itu masuk ke air, mungkin akan padam kayak petasan, jadi nggak meledak. Jadi posisi Rianto waktu itu dia peluk bomnya, dia lempar ke selokan, tapi belum juga bom itu mendarat di selokan, bomnya langsung meledak. Tubuhnya Rianto langsung mental, jarak bom yang meledak dari gereja itu lumayan jauh loh. Tapi tubuhnya Rianto sampai terbang ke bangunan belakang gereja sejauh 30 meter dan mendarat di perkampungan warga di belakang gereja, Cek. Kalian bayangin aja, dari bom yang tadi posisinya dipeluk, baru dilempar, belum sempat mendarat, udah meledak. Seketika semuanya menjadi gelap, lampu-lampu di gereja mati semua. Dan sementara petugas-petugas yang masih ada di dalam gereja yang kaget mendengar ledakan itu, otomatis pandangan mereka tertuju ke tas berisi kado yang masih ada di dalam gereja dong. Fix, itu pasti isinya bom yang kedua. Tas itu kemudian dibawa lari keluar, dilemparkan ke tengah jalan raya, tapi nggak langsung meledak. Ada jeda waktu dulu, kemudian orang-orang menjauh, baru bom kedua itu meledak. Tapi ledakan bom yang kedua tidak separah bom yang pertama. Salah satu rekannya Rianto yang namanya Amir, yang pas awal dia nerima laporan nih ada tas mencurigakan, inget kan? Pas ledakan yang pertama dia kena serpihan dari ledakan itu, kena langsung ke kepala dan juga ke matanya. Kepalanya robek, dia selamat tapi matanya cacat permanen. Sementara itu di rumah keluarga Rianto, ayah dan ibunya Rianto yang juga tahu insiden bom malam itu, mereka taunya Amir yang jadi korban ledakan bom gereja. Tiba-tiba kepala koperasi tempat Rianto bekerja datang ke rumah mereka. Dia bilang ke bapaknya Rianto, "Pak, Al-Fatihah ya untuk anak Bapak." Di situ mereka baru tahu ternyata anak mereka, kakak mereka adalah korban yang tewas di insiden bom gereja Ebenezer. Besok harinya 25 Desember jenazah Rianto dimakamkan, namun sayang pihak keluarga tidak diizinkan untuk melihat langsung jenazah Rianto karena kondisinya ya itulah. Dan teror bom di tahun 2000 itu bukan hanya meneror Mojokerto aja. Di Bandung juga ada, Jakarta ada, Sukabumi, Pangandaran, Batam, sampai ke Pekanbaru juga kena. Kalian searching aja bom Natal tahun 2000. Bakal keluar tuh list-list gereja mana aja yang pernah kena, termasuk gereja katedral yang segede Hohah itu aja kena. Aksi teror bom Natal tahun 2000 disebut sebagai sejarah kelam di malam kudus. Banyak gereja yang hancur, banyak yang jadi korban, dan itu dilakukan serentak di tanggal 24 Desember malam.
Aku mau disclaimer dulu ya, bahwa apapun yang aku sampaikan di sini bukan untuk menyinggung kelompok manapun, tapi semua datanya aku ambil dari sumber-sumber yang ada di internet. Jadi pelaku teror bom Natal tahun 2000 itu adalah 13 orang kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Aku sebutin satu persatu ya. Yang pertama Azhari Husin, Nordin Muhammad Top, Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron, Dul Matin, Umar Patek, Zulkarnain, Edi Setiono, Abdul Jabbar, Husaib, Musa alias Zulkifli Marzuki, Ridwan Isamuddin alias Hambali. Kalau kalian tahu insiden bom Bali, nah bom Natal tahun 2000 juga ulah mereka. Jadi bom yang dipakai sama mereka itu adalah bom hasil buatan tangan yang dirangkai oleh orang bernama Dul Matin. Dia emang ahli bahan peledak, Ce. Pada sore hari tanggal 24 Desember 2000, mereka merangkai bom satu persatu dan udah disetting sama si Dul Matin. Jam 9 malam bakal dipencet dan meledak harusnya. Setelah semua bom siap, Dul Matin dan Umar Patek lalu meluncur ke beberapa tempat. Selama perjalanan disupirin sama si Edi Setiono. Mereka sembunyi-sembunyi naruh bom-bom itu di gereja-gereja, dan misi ini sudah mereka rencanakan sejak bulan Oktober tahun 2000, dan tujuannya untuk menghabisi umat Kristiani akibat kerusuhan yang terjadi di Ambon, akibat kestabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Ini lain lagi sejarahnya, emang panjang. Pelik lah intinya, dulu pernah ada sejarah di Indonesia ketegangan politik nyenggol-nyenggol agama, jadinya perang. 13 orang teroris ini kemudian membuat gebrakan bom Natal nih. Tujuannya apa? Mereka membela sesama umat yang ada di Ambon sana dengan cara menghabisi umat Kristiani yang ada di daerah lain. Dibuatlah misi bom Natal dan misi itu terus berlanjut sampai ke bom Bali. Kita kembali ke keluarganya Rianto ya. Kejadian yang menimpa Rianto menarik perhatian Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Mereka diberi santunan tapi sayangnya nggak lama. Gus Durnya keburu dimangsulkan. Jadi setelah Gus Dur lengser ya udah stop di situ. Ayahnya Rianto yang semakin rentah harus terus narik beca, adiknya Rianto yang namanya Partini kemudian disekolahkan sama Pendeta Rudi sampai lulus S1. Walaupun beliau bilang apa yang dia lakukan tidak akan pernah sebanding dengan yang telah dilakukan Rianto, setidaknya sedikit banyaknya bisa meringankan beban keluarga Rianto. Hingga hari ini, sosok Pak Rianto akan selalu dikenang kebaikannya, keberaniannya, sayangnya dia sama keluarganya, dan namanya dijadikan nama jalan. Kisah heroiknya juga menjadi inspirasi film. Bahkan setiap tahunnya sering diadakan peringatan dan pengajian untuk almarhum. Kalau orang zaman dulu beda, Ce. Dia berjasa, dia dikasih penghormatan yang selayaknya. Nggak berlebihan dibuat tempat wisata, kuliner, prasasti aja dia nggak punya. Jangankan prasasti, bentuk makamnya aja ya udah biasa aja. Lagu dangdut aja dia nggak punya. Kalau sekarang kan ada lagunya tuh cupcake, cupcake katanya. Cupcake, cupcake, who singing for me? You don't copy. Udah Immanuel, gak usah julid ya. Well, itulah tadi kisah heroik Pak Rianto yang tewas di dalam insiden bom Natal tahun 2000. Buat kalian yang tahu lebih banyak tentang insiden ini atau tentang sosok Pak Rianto, boleh silahkan tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat kalian yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, sejarah, biografi, dan misteri, atau apapun yang kalian mau untuk aku bahas di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Selamat menyambut tahun baru 2025. See you in the next video. Dadah! Ku yakin kau hadir di